Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, halo anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan pertama yaitu kita langsung bab 4 ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Dinda Septi Puspitasari dari IAIN Jember. Dan bisa dipanggil Ibu Dinda atau Kakak Dinda, terserah kalian. Dan langsung saja kita mengawali pembelajaran ini dengan bab 4 yang yaitu tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Jadi poin utamanya itu kita membahas sholat berjamaah. Pasti kalian sudah tahu sholat berjamaah itu sholat yang bagaimana, dan sholat berjamaah itu bagus, baik apa tidak. Dan yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lain menjadi makmum. Jadi sholat berjamaah itu bisa dilakukan minimal 2 orang. Yang pertama ada imam, dan yang kedua ada makmum. Jadi untuk sholat berjamaah itu bisa 2 orang lebih. Dan di sini ada sholat berjamaah itu ada sholat 5 waktu yang dilakukan, sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, yaitu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dan kalian perlu tahu bahwa hukum sholat wajib berjamaah itu adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Bahkan sebagai ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Di sini juga ada keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan sholat munfarid atau dilipat gandakan 20 derajat. Di sini ada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fadhi bi sab'i wa ishrina darajah. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi itu tadi penjelasan dari pengertian sholat berjamaah. Dan yang selanjutnya yaitu ada syarat sah sholat berjamaah. Di sini ada syarat sholat berjamaah apabila memenuhi syarat tersebut. Yang pertama itu ada imam tentunya, dan yang kedua ada makmum berniat untuk mengikuti imam, dan yang ketiga sholat dikerjakan dalam satu majelis atau dalam satu masjid atau di rumah juga bisa, dan yang terakhir itu sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jadi kedudukan imam dalam sholat berjamaah itu sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat, sehingga untuk menjadi imam ada syaratnya sendiri. Jadi bukannya imam juga mempunyai syarat dan makmum juga mempunyai syarat. Untuk imam, syaratnya yang pertama yaitu mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Dan yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Dan yang selanjutnya, berakal sehat, baligh, berdiri pada posisi paling depan seorang laki-laki. Untuk perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya juga perempuan. Dan yang terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Sedangkan syarat menjadi makmum yaitu yang pertama, makmum berniat mengikuti imam, dan yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam, dan ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam, dan yang keempat, posisinya di belakang imam, dan selanjutnya hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, makmum juga sholat asar, gitu ya. Di sini juga ada halangan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah yang dapat ditinggalkan itu yang pertama hujan, terus ada angin kencang,
Yang penting yang membahayakan kita itu tidak apa-apa kalau kita tidak ke masjid atau melakukan sholat berjamaah. Kita bisa melakukan sholat berjamaah di rumah bersama orang tua atau kakak atau adiknya gitu ya. Dan di sini juga ada sholat berjamaah memiliki keutamaan. Yang pertama yaitu menjalin silaturahmi antar sesama, dan yang kedua mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai, dan yang ketiga menjaga persatuan, kesatuan, kebersamaan, dan yang keempat menahan diri dari kemauan sendiri atau egois, dan yang kelima mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan atau tidak paham bisa nanti ditanyakan melalui chat pribadi atau gimana ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.